Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu ya, dimanapun kalian berada. Oke, dengan Indri Fatihu Aflih, NIM 186100036 akan membahas tentang soal-soal ujian akhir semester mata kuliah pengantar topologi. Yuk kita simak soalnya. Oke. Di sini terdapat 4 soal yang akan kita bahas. Nah, soal yang pertama, apa itu titik limit suatu himpunan? Tunjukkan bahwa R komplement Q, himpunan bilangan irasional, padat pada R. Yuk kita lihat pembahasannya. Sebelum kita masuk di pembahasannya, kita lihat dulu yuk definisi titik limit. Misal, A subset dari X, tau adalah topologi di X. Titik X kecil yang merupakan elemen dari X dikatakan sebagai titik limit atau titik akumulasi atau titik kumpul dari A jika setiap himpunan buka U yang merupakan elemen dari tau yang memuat X, U juga memuat anggota A selain X. Gimana sih contohnya? Yuk kita simak dulu contohnya. Nah, misalkan di sini ada himpunan X yang beranggotakan K, I, T, dan A. Kemudian tau beranggotakan X, himpunan kosong, singleton K, himpunan K, I, himpunan T, A, dan himpunan K, T, A. Kemudian, ada pun himpunan A dengan anggota K, I, dan A. Nah, untuk membuktikan apa saja titik limit pada A, kita harus membuktikannya satu persatu. Kita mulai dari elemen K. Ambil himpunan buka pada tau yang memuat elemen K, yakni singleton K, himpunan K, I, himpunan K, T, A, dan X. Nah, dapat kita ketahui yakni K bukanlah titik limit dari A karena terdapat singleton K yang merupakan elemen dari tau, sehingga singleton K terdiri dari K, tetapi singleton K tidak memuat anggota dari A selain K. Kemudian, untuk I, ambil himpunan buka pada tau, yakni terdapat himpunan K, I, dan X, sehingga I merupakan titik limit dari A, karena terdapat himpunan K, I yang merupakan elemen dari tau, sehingga himpunan K, I yang terdiri dari K dan I memuat anggota lain dari A selain I, yakni himpunan K, yakni elemen K. Kemudian kita tunjukkan yang T. Terdapat himpunan buka T, A, himpunan K, T, A, dan X. Nah, di sini T juga merupakan titik limit dari A karena terdapat himpunan K, T, A yang merupakan elemen dari tau, sehingga himpunan K, T, A terdiri dari K, T, dan A, yakni memuat anggota lain dari A selain T. Mohon maaf karena di sini terdapat kesalahan penulisan. Nah, di sini seharusnya T. Jadi, T merupakan titik limit dari A karena K dan A yang merupakan anggota dari A. Kemudian kita memasuki yang titik A, yakni terdapat himpunan buka T, A, himpunan buka K, T, A, serta X. Nah, A bukan
titik limit dari A karena terdapat himpunan T, A yang merupakan elemen dari tau, sehingga T, A yang terdiri dari T dan A, tetapi A tidak memuat anggota lain dari A selain A. Nah, dapat kita simpulkan bahwa I dan T merupakan titik limit dari A, kemudian K dan A bukanlah titik limit dari A. Lalu, apa yang dimaksud dengan padat di X? Nah, kita ketahui dulu ya definisi padat di X. A yang merupakan subset dari X padat di X atau padat di mana-mana jika tutupan A sama dengan X. Selanjutnya, tunjukkan bahwa R komplement Q, himpunan bilangan irasional, padat pada R. Kita bisa mengasumsikan bahwa R komplement tutupan Q tidak sama dengan R, maka akan terdapat elemen X yang titik X yang merupakan elemen dari tutupan Q. Karena R komplement tutupan Q adalah himpunan buka di R, maka terdapat interval buka A, B di mana A lebih kecil dari B, sehingga X merupakan elemen dari interval A, B subset dari tutupan Q. Tetapi dalam teorema kepadatan bilangan irasional terdapat Z yang merupakan elemen dari R komplement tutupan Q, sehingga A lebih kecil dari Z dan Z lebih kecil dari B. Maka Z merupakan elemen dari R komplement tutupan Q. Kontradiksi dengan Z yang merupakan elemen dari interval buka A, B subset dari tutupan Q. Nah, jadi pengandaiannya salah. Seharusnya R komplement tutupan Q adalah sama dengan R. Dan dapat kita simpulkan bahwa himpunan bilangan irasional padat di R. Selanjutnya yakni nomor 2. Untuk soal nomor 2, apa itu ruang topologi yang terhubung? Misal X memiliki anggota A, B, C, D, dan E. Buat masing-masing satu contoh ruang topologi yang terhubung dan ruang topologi yang tidak terhubung pada X. Nah, sebelumnya yuk kita ketahui dulu apa itu ruang topologi yang terhubung. X, tau dikatakan sebagai ruang topologi yang terhubung jika himpunan buka dan himpunan tutup pada topologi tersebut hanyalah X dan himpunan kosong. Kemudian, misal X yang terdiri dari A, B, C, D, dan E, buat masing-masing satu contoh ruang topologi yang terhubung dan ruang topologi yang tidak terhubung pada X. Di sini, misalkan tau 1 terdiri dari X, himpunan kosong, singleton A, himpunan B, C, himpunan B, C, D, dan E. X, tau 1 merupakan contoh dari bukan ruang topologi yang terhubung. Mengapa demikian? Karena terdapat singleton A, kemudian himpunan B, C, D, E yang merupakan himpunan buka tutup pada topologi tersebut. Lalu, bagaimana dengan contoh dari topologi yang terhubung? Apabila terdapat suatu himpunan X yang beranggotakan A, B, C, D, dan E dengan tau 2 beranggotakan X dan himpunan kosong, maka X, tau 2 adalah contoh dari ruang topologi yang terhubung.
Mengapa demikian? Karena himpunan buka dan himpunan tutup pada topologi tersebut hanyalah X dan tau. Mohon maaf, dan himpunan kosong. Memasuki soal nomor 3, yakni misal Y terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Jelas bahwa Y merupakan subset dari R. Tentukan subruang topologi yang diinduksi pada Y oleh topologi Euclid R. Kemudian buktikan bahwa topologi yang diinduksi pada Y merupakan topologi diskrit. Sebelumnya, kita lihat dulu definisi dari subruang topologi. Misal Y adalah himpunan bagian tak kosong dari ruang topologi X, tau. Koleksi himpunan bagian dari Y, yaitu tau Y, sama dengan irisan dari himpunan buka O dengan Y, dan dengan himpunan buka O merupakan elemen dari tau. Disebut subruang topologi atau topologi relatif atau topologi yang diinduksi pada Y oleh tau, dan Y, tau Y disebut subruang X, tau. Nah, subruang pada topologi yang diinduksi pada Y adalah tau Y sama dengan X himpunan kosong singleton 1, singleton 2, singleton 3, singleton 4, dan singleton 5. Untuk membuktikan bahwa topologi terinduksi tau pada Y adalah diskrit, maka berdasarkan proposisi 1.1.9 harus ditunjukkan bahwa setiap himpunan tunggal dalam Y adalah terbuka pada tau, yakni jika N yang merupakan elemen dari Y, maka singleton N juga merupakan elemen dari tau Y. Di sini misalkan N adalah 3 dan N merupakan elemen Y, maka singleton 3 adalah interval buka dari 2,4 diiris dengan Y. Karena interval buka 2,4 terbuka di R, oleh karena itu singleton 3 terbuka dalam topologi terinduksi pada Y. Sehingga setiap himpunan tunggal di Y terbuka di topologi terinduksi pada Y. Maka terbukti bahwa topologi terinduksi merupakan topologi diskrit. Kita memasuki soal yang terakhir nih. Yuk kita simak soalnya. Jelaskan secara singkat kegunaan materi pengantar topologi pada bidang keilmuan lain selain matematika atau dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih kegunaan materi pengantar topologi itu? Nah, berdasarkan pandangan saya pribadi, berdasarkan materi himpunan buka dan himpunan tutup pada ruang topologi telah mengajarkan kita bahwa tidak selamanya manusia itu harus bersikap terbuka kepada orang lain. Dalam hal ini, bersikap terbuka merupakan sifat pribadi atau mungkin privasi kita, atau mungkin sesuatu yang menurut kita adalah hal-hal itu pribadi. Nah, ada kalanya kita harus menutup rapat-rapat, baik itu dalam hal suka maupun duka terhadap orang lain. Kemudian, yang kedua, ketika kita mempelajari persekitaran pada pengantar topologi, hal ini mengajarkan kita bahwa kita harus senantiasa untuk berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, seperti contohnya orang tua, tetangga, kerabat, karena kita sebagai makhluk sosial, kita tidak mungkin tidak membutuhkan seorang kerabat atau orang-orang lain yang berada di sekitar kita. Dan kemudian
Untuk poin yang ketiga, dalam materi basis topologi telah mengajarkan kita bahwa tiap hidup kita hidup di dunia janganlah hanya hidup dengan tanpa pondasi. Kita sebagai manusia haruslah mempererat pondasi kita sesuai dengan agama masing-masing. Oke, kita sudah di penghujung nih. Sekian pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila masih terdapat beberapa jawaban atau kata-kata yang mungkin salah. Terima kasih telah menonton. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.